Di fase tersulit pasti kita musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Makanya kita ajak berdialog diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita curahkan dulu sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita diberikan keselamatan, kenikmatan, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Kembali lagi ya di DM saya di Eka Fatmawati. Bismillah, untuk hari ini akan menjadi hari yang hebat. Hari ini akan semua selesai permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Dan untuk yang menonton dimanapun berada, semoga Allah memberikan rahmat dan kesehatan, keberlimpahan rezeki untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Video kali ini ya, saya mau kasih solusi ataupun motivasi semangat untuk kita yang lagi ada di posisi terendah. Di posisi terendah itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ada yang lagi menghadapi ujian yang sangat besar, ataupun terpuruk hidupnya, bingung mau gimana, mau bagaimana, pokoknya nggak ada jalan keluar lagi, nggak ada semangat hidup lagi. Yuk dari sekarang nggak usah mengeluh, nggak usah terpuruk, hilangkan semuanya. Insya Allah ya, kita hadapi, kita pasrahkan semuanya kepada Allah agar ujian ataupun masalah kita semuanya selesai, ataupun Allah berikan jalan keluarnya dari manapun. Kalau kita mau meminta kepada Allah Subhanahu, ya enggak semata-mata bikin video ini karena saya lihat di sekeliling saya juga melihat banyak orang yang lagi terpuruk, lagi down, berat ujiannya. Saya juga ya pernah merasakan seperti itu, tapi saya tidak pikirkan karena Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Karena Allah itu nggak bakalan memberikan ujian kepada kita kalau kita tidak bisa melewatinya. Allah yakin kita pasti bisa melewati ujiannya itu, maka Allah berikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Jadi nggak usah terpuruk lagi. Yuk kita lupakan aja semuanya, masalah-masalah walaupun itu berat sama sekali, kita lupakan aja, kita be positif aja, kita dibikin enjoy aja. Kita yakin sama Allah bahwa Allah akan memberikan keindahan di balik semua ujian-ujian ataupun masalah-masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini, walaupun berat begitu cobaannya ataupun ujiannya. Seperti firman-Nya Allah ya di surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Dan ingatlah kisah Nabi Yunus yang ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau Maha Suci Allah. Jadi kita berprasangka dulu sama Allah bahwa Allah tidak akan menyulitkan kita, bahwa Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Yakin dulu bahwa dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kita berprasangka dulu sama Allah, maka Allah akan mengikuti prasangka hambanya. Jadi untuk pemikiran kita jangan pendek dulu ya, jangan berpikir bahwa kita nggak ada jalan keluarnya, bahwa kita udah mentok di sini. Jangan ya, minta aja sama Allah bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Nggak ada permasalahan kalau tidak ada jalan keluarnya, minta aja sama Allah. Jadi seperti video-video sebelumnya ya, video saya, bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan dengan kita membaca Quran, surat Yasin ataupun surat Waqiah, diistiqomahkan, diamalkan setiap harinya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memberikan jalan keluarnya, Allah akan memberikan solusinya. Jadi jangan berpikir pendek ya, maka dari sekarang kita berpikiran untuk berpikir panjang. Nah, di fase tersulit pasti kita musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Makanya kita
ajak berdialog diri sendiri, terus mendengarkan kesedihan batin kita, mendengarkan diri sendiri ya. Boleh menangis sejadi-jadinya, menangis ketika kita berdoa, menangis meminta kepada Allah supaya Allah berikan jalan keluarnya. Tapi jangan berlarut-larut ya dalam kesedihan. Kita kembalikan lagi kepada pegangan hidup kita. Kita harus semangat. Kita punya anak, kita punya suami, kita punya istri, kita punya orang tua yang butuhkan kita. Jadi kalau kita terus berlarut-larut dalam kesedihan, maka mereka pun akan ikut bersedih. Tapi kalau diri kita sendiri dibikin enjoy, mereka pun akan menyupportnya, sebab lari dari kenyataan itu hanya akan membuat kita terpuruk. Untuk kembali bisa tenang, kita manusiawi, ada keterbatasan yang perlu kita terima apa adanya. Terus untuk permasalahan yang sedang kita hadapi, kita selesaikan dulu permasalahannya, yang dimulai dari yang ringan dulu. Insya Allah akan menyelesaikan semuanya, dan Allah akan memberikan keindahan di setiap permasalahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, mulai dari sekarang kita lupakan permasalahan kita, anggap aja kita tidak punya masalah yang sangat besar. Anggap aja kita tidak mempunyai masalah yang ringan, karena masalah berat ataupun ringan, kalau kita menghadapinya dengan susah ataupun gimana, maka semuanya akan susah juga. Jadi gak ada bandingannya antara permasalahan yang ringan ataupun yang berat. Jadi kalau kita menghadapinya dengan enjoy, maka semuanya akan terasa lebih mudah. Sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.